Dinanda Aulia. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang toksikokinetik. Yang pertama, ada pengertian toksikokinetik. Toksikokinetik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kinetika zat toksik atau pengaruh tubuh terhadap zat toksik. Dan toksikokinetik terdiri dari sederetan proses yang sering disebut ATME. ATME itu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Yang pertama, absorpsi. Absorpsi adalah proses masuknya xenobiotika dari tempat kontak atau paparan ke dalam sirkulasi sistemik tubuh. Tempat absorpsi yaitu mukosa saluran pencernaan, paru, mukosa kulit, dan injeksi. Faktor yang mempengaruhi pada jumlah dan kecepatan zat untuk terabsorpsi yaitu 1. Rute pemberian atau jalur paparan, 2. Konsentrasi dan lamanya kontak dengan tempat absorpsi, 3. Sifat kimia dan fisika dari xenobiotik. Dan yang kedua ada distribusi. Distribusi merupakan proses reversibel yaitu zat kimia dapat masuk ke dalam sel dari darah ataupun bisa masuk ke darah dari sel. Pengiriman zat kimia dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu aliran darah, permeabilitas kapiler, kekuatan dari pengikat dari zat kimia ke darah ataupun jaringan protein, dan solubilitas relatif dari molekul zat kimia. Dan yang ketiga ada metabolisme. Untuk mempermudah ekskresi, zat kimia harus melalui proses metabolisme terlebih dahulu. Proses metabolisme bisa berlangsung di hati atau ginjal baik dengan perubahan struktur zat kimia ataupun dengan perubahan kimiawi dari zat kimia. Metabolisme dari zat kimia dapat bervariasi antar grup populasi. Genetik menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi enzim untuk memproses zat kimia. Dan selanjutnya, ekskresi. Pengeluaran secara keseluruhan zat kimia dari dalam tubuh disebut dengan ekskresi. Ginjal dan organ pencemaran menjadi bagian penting dalam proses ekskresi ini. Selain itu, air susu ibu, keringat, rambut, kuku, dan air ludah juga dapat menjadi organ yang melakukan proses ekskresi. Dan selanjutnya, saya akan review jurnal dengan judul Pengaruh Pemberian Timbal atau PB dosis kronis secara oral terhadap peningkatan penanda kerusakan organ pada mencit. Dan selanjutnya, abstrak. Beberapa jenis logam berat yang ada di lingkungan dianggap sebagai zat toksik bagi manusia dan hewan. Timbal atau PB adalah salah satu logam berat yang meningkat penggunaannya selama dekade terakhir. Toksisitas timbal pada manusia memiliki pengaruh luas dalam aspek medis, mulai dari masalah saraf, gangguan metabolisme, tulang, hingga gagal ginjal. Percobaan ini mencoba untuk mengetahui pengaruh konsumsi timah hitam oral kronis terhadap kadar plasma timah pada tikus. Desain eksperimen ini adalah eksperimen penelitian sejati untuk menguji apakah ada pengaruh konsumsi timbal oral terhadap akumulasi pinjaman dalam plasma darah tikus. Dosis dibagi menjadi dua macam, dosis sedang 50 ppm dan dosis tinggi 100 ppm. Hasilnya menunjukkan peningkatan akumulasi timbal dalam plasma darah tikus dibandingkan dengan kelompok kontrol. Pendahuluan. Timbal atau PB adalah salah satu jenis logam berat yang mengalami peningkatan penggunaan pada industri akhir-akhir ini. Timbal berasal dari kerak bumi, karena proses alam dan penambangan menyebabkan timbal dapat dijumpai dengan ekosistem makhluk hidup. Toksisitas timbal pada kesehatan manusia mempunyai pengaruh yang luas, dari gangguan syaraf, gangguan metabolisme tulang, sampai kerusakan ginjal dan gangguan fungsi hati. Hasil dari percobaan ini adalah menunjukkan korelasi yang sangat kuat antara besarnya dosis perlakuan dengan jumlah kadar PB di dalam plasma mencit. Pada pengujian korelasi Pearson didapatkan nilai plus 0,86154979 membuktikan bahwa peningkatan jumlah dosis PB yang dikonsumsi oleh mencit berhubungan secara nyata dengan jumlah akumulasi zat PB di dalam plasma darah mencit. Sekian penjelasan toksikokinetik dan review jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next video. Bye bye.